Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel RP. Jadwal SKB ada yang sudah keluar. Sudah sampai di mana nih persiapan teman-teman? Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ada instansi yang memberikan wawancara pada saat tes SKB. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang persiapan untuk menghadapi tes wawancara SKB. Hal pertama yang harus kita persiapkan adalah kita harus mengetahui gambaran pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh pewawancara pada saat tes wawancara nanti. Nah, kita lihat beberapa contoh pertanyaannya. Yang pertama, jelaskan tentang diri Anda. Untuk jawaban dari pertanyaan ini, teman-teman benar-benar harus hati-hati dalam menjawabnya, karena jawaban dari pertanyaan ini merupakan hal penting yang bisa menentukan keberhasilan wawancara. Pada pertanyaan ini, pewawancara ingin melihat seberapa besar keinginan teman-teman untuk mengisi formasi yang teman-teman lamar. Jadi, teman-teman harus menjelaskan tentang diri teman-teman sebaik mungkin. Sebagai gambaran saja, teman-teman bisa menyebutkan nama, lulusan mana, kemudian alamat, serta kalau bisa teman-teman menceritakan pengalaman kerja yang berkaitan dengan formasi yang teman-teman lamar, sehingga bisa menjadi nilai tambah untuk teman-teman. Yang kedua, yaitu mengapa teman-teman ingin menjadi PNS. Pertanyaan ini biasanya selalu muncul pada saat tes wawancara SKB. Nah, pada pertanyaan ini berarti yang ditanyakan itu adalah alasan teman-teman kenapa ingin menjadi PNS. Untuk jawabannya sendiri, kalau menurut saya kita itu ingin berkontribusi terhadap masyarakat. Kemudian kita juga ingin mengabdi kepada negara. Selain itu, menjadi PNS juga untuk meningkatkan kesejahteraan, kemauan untuk mengembangkan diri dan instansi. Intinya, teman-teman itu kalau ingin menjawabnya harus dihubungkan dengan formasi yang teman-teman lamar. Jadi di sana pewawancara bisa melihat bagaimana keinginan teman-teman untuk bisa berkontribusi terhadap masyarakat dan negara. Yang ketiga, yaitu keterampilan apa yang kamu punya dan apa hubungannya dengan formasi yang diambil. Kalau untuk pertanyaan ini, jawabannya itu teman-teman harus menggambarkan keahlian yang teman-teman miliki, keterampilan yang teman-teman miliki yang bisa memberikan kontribusi besar untuk formasi yang teman-teman lamar. Kalau bisa teman-teman juga memberikan pengalaman kerja yang berkaitan dengan bidang formasi yang teman-teman lamar tersebut. Jadi dengan begitu, pewawancara ini bisa memberikan nilai plus terhadap keahlian dan pengalaman yang teman-teman miliki. Pertanyaan selanjutnya, apa motivasi untuk ikut dalam seleksi CPNS ini? Mengingat masih banyak lowongan kerja yang lebih baik di luar sana. Nah, untuk pertanyaan yang ini hampir mirip dengan pertanyaan yang ada di nomor 2, yaitu di mana teman-teman bisa menjelaskan alasan teman-teman dan apa dampaknya jika teman-teman ikut seleksi CPNS ini dan bagaimana sisi positifnya jika dibandingkan dengan pekerjaan lain. Lalu, pewawancara akan menjelaskan konsekuensi pekerjaan dari formasi yang dilamar dan bertanya, apakah kamu siap menerima konsekuensi tersebut? Nah, untuk pertanyaan yang ini, tentunya teman-teman sudah harus mempersiapkan jawabannya terlebih dahulu.
tentu saja sebelum melamar formasi yang teman-teman ambil, teman-teman terlebih dahulu sudah mencari tahu, memperkirakan konsekuensi dari formasi yang teman-teman lamar ini, sehingga saat pewawancara bertanya, teman-teman sudah bisa menjawab siap dengan lantang dan memberikan alasan yang logis yang telah teman-teman persiapkan sebelum memilih formasi tersebut. Lalu contoh pertanyaan yang terakhir itu pertanyaan tentang seberapa pantas kamu akan formasi yang kamu lamar. Nah, untuk bagian pertanyaan ini tentu saja teman-teman sudah memahaminya terlebih dahulu sebelum mendaftar atau memilih formasi tersebut. Teman-teman sudah harus mencari tahu terlebih dahulu informasi tentang formasi dan instansi yang teman-teman lamar. Apa saja tugas dan pekerjaan dari formasi yang dilamar tersebut. Tentu teman-teman sudah harus mengetahuinya terlebih dahulu. Itu bisa teman-teman dapatkan mungkin melalui browsing atau mencari tahu kepada orang-orang yang telah berpengalaman atau orang yang telah mengikuti tes sebelumnya mengenai instansi atau formasi yang teman-teman ambil. Mungkin itu saja beberapa contoh dari daftar pertanyaannya. Sekarang kita lihat yaitu perkataan yang harus dihindari pada saat wawancara SKB. Yang pertama itu adalah kata atau o. Jadi pada saat wawancara itu terkadang kita sering gugup karena kita merasa tertekan. Jadi saran saya sebaiknya teman-teman jangan terlalu gugup karena kegugupan itu bisa menyebabkan kecemasan yang bisa berakibat kita bisa menjadi blank pada saat wawancara. Sehingga menyebabkan kita itu tidak tahu mau menjawab apa pada saat pewawancara memberikan pertanyaan kepada kita. Dengan memberikan kata-kata atau kata-kata o, itu pewawancara itu akan berpikir bahwa kita itu tidak siap atau kita tidak benar-benar mempersiapkan untuk tes wawancara ini. Jadi pada saat wawancara, jika memang teman-teman ingin berpikir sejenak, maka teman-teman bisa mengucapkan kata-kata ini. Terima kasih untuk pertanyaannya, sangat bagus. Mungkin saya akan memohon izin untuk berpikir sebentar. Nah, pernyataan ini bisa membuat teman-teman lebih tenang dan tidak gugup. Perkataan yang harus dihindari juga adalah kata tidak bisa. Jangan katakan tidak bisa jika pewawancara menanyakan suatu hal kepada teman-teman. Kata tidak bisa itu berarti mengungkapkan kalau kita itu tidak mau belajar atau pasrah akan sesuatu. Pewawancara akan menilai kita sebagai orang yang tidak gigih dan tidak mau belajar. Jadi, usahakan selalu menjawab bisa dan akan berusaha untuk mempelajari sesuatu itu secara terus-menerus sampai kita bisa. Untuk contohnya, misalnya pewawancara itu bertanya kepada kita, apakah Anda bisa berbahasa asing atau berbahasa Inggris? Nah, walaupun teman-teman hanya mengetahui dasarnya saja, jangan sampai teman-teman mengatakan tidak bisa. Tetapi, teman-teman bisa menjawabnya seperti ini. Saya sadar akan kekurangan saya. Salah satunya yaitu kurang menguasai bahasa asing atau bahasa Inggris. Tetapi, saat ini saya terus belajar dan dalam proses meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya melalui video tutorial ataupun belajar bahasa asing melalui aplikasi dan les secara online.
menurut saya pribadi, dengan jawaban seperti itu, maka pewawancara bisa menilai teman-teman itu sebagai seseorang yang gigih dan mau terus belajar untuk suatu hal yang teman-teman belum mahir. Perkataan yang harus teman-teman hindari pada saat tes wawancara SKB ini adalah seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Nah, menurut Donna Shannon, itu seorang penasihat karir, yang mana ungkapan seperti itu berarti teman-teman itu tidak memiliki keahlian ataupun tidak memiliki pengalaman, karena kita harus mengulang informasi yang sama, dan ini seakan-akan pewawancara juga tidak mendengarkan apa yang telah teman katakan sebelumnya. Yang terakhir itu hindari mengatakan saya tidak ada pertanyaan apapun, karena jangan sampai teman-teman ucapkan kata-kata itu. Biasanya pewawancara itu sengaja menanyakan pertanyaan tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Hal ini diberikan pewawancara untuk mengetahui ketertarikan dan keinginan kita untuk formasi yang kita ambil. Jadi, usahakan untuk memberikan pertanyaan seputar formasi atau instansi yang teman-teman pilih untuk memperlihatkan atau menunjukkan ketertarikan, keinginan, pengetahuan teman-teman mengenai formasi atau instansi tersebut. Selanjutnya mari kita lihat hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum tes wawancara SKB. Yang pertama yaitu latihan wawancara berulang-ulang. Sering-seringlah berlatih sebelum wawancara. Mungkin teman-teman bisa mencobanya bersama teman-teman ataupun bersama saudara. Berlatih seperti keadaan atau pada saat suasana wawancara yang sebenarnya. Jadi pada saat tes wawancara yang sebenarnya, teman-teman sudah bisa mempersiapkannya atau memperkirakan bagaimana nanti keadaan yang bisa teman-teman hadapi pada saat tes wawancara tersebut. Teman-teman bisa mencari referensi untuk jawaban yang kira-kira mungkin akan ditanyakan pada saat wawancara nantinya. Jadi pada saat tes wawancara teman-teman sudah benar-benar siap untuk menghadapinya. Yang kedua, yaitu teman-teman harus melakukan persiapan, di mana teman-teman harus mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melakukan tes wawancara. Persiapan itu bisa berupa kemampuan, kemudian pengetahuan, keterampilan, serta penampilan teman-teman. Semakin baik persiapan teman-teman, maka akan besar juga kemungkinan teman-teman bisa menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Selanjutnya yaitu kesan awal pada saat tes wawancara. Yang mana kesan awal pada saat tes itu sangat penting. Hal pertama itu adalah teman-teman harus bersikap santun terlebih dahulu pada saat masuk ke ruangan tes. Lalu jika di awal tes teman-teman sudah bisa menjawab pertanyaannya dengan mudah, maka untuk pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya diberikan oleh pewawancara, teman-teman juga akan menjadi percaya diri dan lancar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hal yang keempat yaitu jangan gugup atau panik pada saat tes wawancara. Hindari sikap ini pada saat wawancara karena kegugupan atau kepanikan itu bisa menyebabkan pikiran teman-teman menjadi blank. Sehingga jika teman-teman sudah gugup atau cemas duluan, bisa-bisa apa yang telah teman-teman persiapkan dengan mantap dari rumah itu bisa saja hilang seketika.
sehingga membuat teman-teman tidak bisa menjawab pertanyaan dari pewawancara. Yang terakhir yaitu jangan lupa berdoa sebelum tes wawancara, karena setiap hal apapun yang akan kita lakukan itu harus selalu diiringi dengan doa. Maka jangan lupa teman-teman untuk meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi kemudahan untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara, dan teman-teman bisa menjawabnya dengan lancar dan lantang, sehingga pewawancara bisa yakin kalau teman-teman memang pantas untuk menempati posisi atau formasi yang teman-teman lamar. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kita kali ini. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti tes wawancara SKB. Semoga sukses kepada teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin.